Nah, setelah keluar omongan dari Dokter Jaya bahwa mukanya merah, nah itu baru keluar kan fotonya yang warnanya merah gitu mukanya. Terus juga yang soal yang katanya ada dokter siapa itu yang ngasih kesaksian bahwa mukanya merah, tapi dokternya nggak dihadirkan ke persidangan gitu. Kenapa gitu kan ya? Hola netizen yang terhormat, Prof. Edi Hiare, Wamenkumham belum lama ini menyinggung pendapat Dr. Jaja Suryaatmaja soal kasus kopi sianida. Seperti diketahui bahwa dokter forensik itu mengaku tidak menemukan kandungan racun di tubuh Mirna Salihin. Sayangnya pengakuan itu disindir keras oleh Prof. Edi Hiare. Ia bahkan menyebut bahwa Dr. Jaja Suryaatmaja membuat statement tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Lebih lanjut, ia bahkan seolah menuding Dr. Jaja hanya asal ngomong saja seperti orang di pinggir jalan. Terkait itu, Dr. Jaja turut memberikan jawaban yang cukup menohok. Ia menegaskan bahwa ranah soal sianida dalam tubuh Mirna Salihin adalah bidangnya sebagai dokter. Oleh karena itu, menurutnya Prof. Edi tidak pantas memberi komentar atas hal itu karena ia berasal dari bidang hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Wow, gila. Visi dan misi Dr. Jaya sudah terwujud. Banyak rakyat Indonesia yang sekarang lebih pintar gitu gara-gara dia. Gue kayak amazed banget, gue bersyukur banget Pak Jaya itu orang Indonesia. Kalau bukan karena dia, mungkin banyak orang yang gak tahu, yang gak paham kalau cara kerja racun tuh gimana. Terus kalau misalkan racun tuh masuk ke badan tuh apa yang keluar, kayak gitu-gitu. Dan sekarang banyak banget masyarakat yang lebih pintar. Terus bahkan dia bisa ngedefense gitu loh. Dari omongan yang ada di podcastnya Om Deddy, mereka tuh ngedefense, kok gak ada ininya, kok begini kayak gitu. Bukan untuk kasus ini aja ya, menurut gue tindakan Dr. Jaya itu udah sangat bagus. Dia mengedukasi banyak masyarakat. Jadi nextnya kalau misalkan ada kasus lagi yang mirip-mirip yang menggunakan racun juga, kita sebagai rakyat tuh udah bisa menilai gitu loh. Jangan sampai kejadian kayak gini lagi, udah 7 tahun baru diomongin, baru banyak yang melek kayak gitu. Gue aja yang orang biasa ngerasa bangga banget melihat Pak Jaya kayak ngasih banyak ilmu ke masyarakat gitu loh. Gimana anaknya, gimana keluarganya. Jujur ya, gue suka sama Dr. Jaya itu bukan gara-gara pernyataan dia yang membenarkan Jessica. Enggak, bahkan dari awal dia udah bilang kalau gue tuh gak bilang kalau Jessica bukan pembunuhnya. Dan gue juga gak bilang kalau Jessica tuh pembunuhnya. Jadi dia tuh gak memihak gitu. Lu cari di semua wawancaranya Pak Jaya, gue tuh banyak banget nontonin Pak Jaya ya. Dan gue sampai bosan mungkin ngedenger penjelasan dia gitu kan. Dia tuh selalu kayak gak menjabarkan, kasih tahu, edukasi, udah gitu doang. Dia tuh bilang kalau saya tuh hanya memberitahu apa yang saya tahu, apa yang saya lihat gitu. Saya gak melebihkan, saya gak mengurangkan kayak gitu. Bahkan di semua wawancara dia tuh nggak pernah yang namanya menjelekan ahli lain. Even ahli lain itu punya pendapat yang berbeda sama dia. Dia cuma bilang ya paling pandangannya aja yang berbeda, dari sudut pandangnya aja yang berbeda. Kayak gitu. Lo harus lihat ahli yang dipanggil di podcastnya Om Deddy terbaru itu dari awal sudah tidak sejalan dengan gue. Karena gue ngerasa ahli itu dipanggil untuk ya memberitakan kebenaran aja gitu. Lo nggak boleh memihak. Itu menurut gue ya, menurut gue lo kalau dipanggil ya lo cuman kasih tahu apa yang lo tahu, apa yang lo pelajari gitu. Lo nggak boleh memihak ke kanan atau ke kiri kayak gitu kan. Dan satu lagi, lu gak boleh menjelekkan ahli lain. Mana boleh sih lu menjelekkan ahli lain dengan bilang kayak ini adalah orang sembarangan. Kok kayak gitu sih? Kayak seakan-akan lu percaya cuma lu doang yang bener gitu loh. Intinya mau Jessica yang bunuh atau bukan, gue tetap hidup Dr. Jaya. Betul, res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim harus dianggap benar. Dalam kaidah agamanya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu menyelesaikan masalah. Namun kaidah tersebut bukan berarti kita tidak boleh mendiskusikan kasus itu. Jangankan kasusnya, putusan hakimnya pun boleh saja untuk kita diskusikan dengan melakukan eksaminasi putusan untuk menilai secara akademik putusan hakim itu. Bukannya Prof. Edi juga pernah melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim. Sebagai orang yang belajar hukum, boleh-boleh saja dong untuk kemudian kita menganalisa kasus tersebut sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Ya menurut aku wajar aja sih kalau ya kita kan abis datang dari luar negeri, udah nggak ketemu sama sahabat kita lama gitu, pengen ngasih buah tangan atau membelikan sesuatu, apalagi nganggur nunggu mereka datang lama, ya jalan-jalan dulu ke mall, nemu nih barang yang kayaknya bisa jadi oleh-oleh nih, walaupun bukan dari luar negeri gitu ya belinya. Ya ibaratnya pengen ngasih mereka kenang-kenangan lah karena udah lama nggak ketemu, itu wajar aja sih dengan memasukkan item itu ke kantong yang berbeda. Ya kayak
misalnya profesor juga mau memberikan buah tangan sama rekan-rekan sejawatnya gitu kan, nggak mungkin mereka disuruh bawa kantong sendiri gitu ya. Kayaknya itu hal yang lumrah aja deh kalau misalnya kita ketemu sama teman lama, apalagi udah lama kita pengen ngasih mereka sesuatu, terus ngasihnya pakai kantong mereka untuk masing-masing dibawa pulang gitu, nggak dijing-jing-jing-jing. Ini kalau gue ya, semisal gue ada di cafe gitu, terus gue jalan sama temen gue, terus temen gue minum kopi, terus dia ngerasa kopinya itu nggak enak. Terus habis itu temen gue yang satu lagi nyoba, dan ternyata dia juga ngerasa aneh. Terus tiba-tiba temen gue yang pertama kali coba itu pingsan. Mau alam bawah sadar kayak alam bawah kaki kayak, gue pasti pertama kali pertanyaan gue pasti nanya sama orang yang bikin kopi, lo taruh apa di sana? Itu kalau gue sih. Jadi menurut gue pertanyaan Jessica kayak gitu tuh paling masuk akal. Kecuali dia langsung tahu kayak, ini cyanida ya? Nah, itu baru pertanyaan. Nah, ini kan dia nanya. Jadi kalau argumen dari, maaf banget Prof Ed, gue sangat ngefans sama lo dosen gue paling mantep di hukum pidana. Kalau lu ngajar di kelas, gue pasti datang dan gue pasti duduk paling depan. Tapi menurut gue ini agak kurang masuk aja Bapak. Karena kalau argumentasinya adalah, itu alam bawah sadar. Kenapa dia bisa mikir, kamu taruh apa di sana? Lah, gue aja kalau misalkan gue yang jadi Jessica pada saat itu, gue memposisikan diri gue sebagai Jessica pada saat itu ya, gue pasti nanya pertanyaan yang sama. Dan kenapa seakan-akan kayak, oh udah pasti saklek dia penjahatnya gitu. Jadi there's no other possibility kalau orang bisa aja memberikan racun atau yang lainnya gitu. Kalau menurut kalian gimana, iya gak sih? Atau gue aja yang mikir kayak gini? Ahli tersebut bilangnya CCTV tidak mungkin direkayasa. Apakah kawan-kawan ingat kasusnya FS atau kasusnya almarhum Joshua perihal CCTV? Aku reminder saja. Bagaimana CCTV-nya? Ahli loh yang bilang CCTV tidak mungkin direkayasa. Kenyataannya Densu aja sampai nahan senyum. Clue tambahan lagi kawan. Silakan dipersilakan untuk menilai mana ahli yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, mana ahli yang cuman sekedar asal bicara. Terima kasih kawan. Lucu banget ya si bapak itu, Pak. Kalau misalnya nih ya, orang belanja gitu kan, terus beli kado buat temennya itu kan rencananya itu kan ada si Mirna, terus siapa, Hani, sama satu lagi siapa saya lupa namanya, 3 orang. Makanya dia beli 3. Kalau misalnya kita mau ngasih orang hadiah, masa digabung, terus nanti orang-orang itu bawa pulangnya gimana? Kan mestinya tetap dong, kalau kita mau ngasih ke 3 orang, belinya ya apa, maksudnya kantongnya juga mesti 3. Jadi kan kalau dibawa pulang ya satu-satu dong. Terus juga katanya 3 hari sebelumnya si Jessica itu udah datang ke Olivier. Perasaan ya ini belum pernah ada kata-kata ini keluar gitu. Saya ini baru pertama kali saya dengar gitu. Pada waktu persidangan tahun 2016 itu saya ngikutin loh, dan kayaknya juga nggak ada tuh omongan kalau Jessica itu datang 3 hari sebelum kejadian itu ke cafe Olivier. Itu hari pertama. Orang waktu hari pertama aja kan kelihatan kan kalau dia celinguk-celinguk gitu, masih kayak belum pernah kan ke situ, masih nengok-nengok. Terus juga mejanya kan diarahkan sama pelayan kafenya, bukan dia yang nentuin gitu. Terus kalau misalnya kita belum pernah datang ke suatu tempat gitu kan ya, terus gimana caranya kita tahu tuh CCTV-nya ada di mana? Kalau misalnya kita saya juga bukan ini ya, mungkin kalau kalau kita bukan nggak kepikiran melakukan apa-apa, nggak mungkin ya kita nyari, oh ini tempat ini CCTV-nya ada di mana aja ya. Dan maksudnya juga bisa tepat gitu, bisa tepat posisinya gimana. Aduh, mungkin saya yang terlalu bodoh atau gimana gitu ya. Jadi tapi kayaknya memang ini nggak masuk akal. Kalau dibilang kan kayak di wawancara yang dia di Denny Sumargo, dia bilang katanya gara-gara Netflix kita terpengaruh, nggak juga. Bukan gara-gara Netflix ya, Netflix iya, maksudnya pemicunya. Tapi kebanyakan itu gara-gara omongan bapaknya si Mirna itu. Coba lihat wawancara waktu dia sama Bapak Karni Ilyas. Itu Bapak Karni Ilyas aja bengong berkali-kali sampai jadi trending topik. Bapak Karni yang udah senior ya, yang udah ngadepin orang-orang di LC yang suka aneh-aneh gitu kan ya, dia nggak bengong. Lah ini ketemu bapaknya Mirna dia bisa bengong. Lu bisa mikir nggak sih, ya kan? Kasus ini memang aneh tuh juga kayak bapaknya Mirna tuh yang bilang dia kenal pejabat ini, pejabat itu, segala macam dia kenal. Terus cara ngomongnya itu kayak dia kenal banget kayak sama temen gitu, yang orang itu manggil dia Ed gitu kan. Terus kayaknya kesannya tuh mereka tuh
tuh friend banget gitu, bukan sekedar kenal biasa gitu. Yang itu yang bikin orang-orang curiga gitu. Terus juga yang soal, bukan cuma soal apa yang si Cafe Olivier ini aja, itu kayak yang mayat yang membiru segala macam itu kan. Itu yang omongan pertama kali keluar itu kan dari bapaknya sendiri dan dari saudara kembarnya si Sandy itu kan. Dia bilang waktu pertama kali ketemu tuh kayaknya tuh kayak mukanya bengkak dan membiru gitu. Nah, setelah keluar omongan dari Dokter Jaya bahwa mukanya merah, nah itu baru keluar kan fotonya yang warnanya merah gitu mukanya. Itu juga yang soal yang katanya ada dokter siapa itu yang ngasih kesaksian bahwa mukanya merah, tapi dokternya nggak dihadirkan ke persidangan gitu. Kenapa gitu kan ya? Kan katanya kalau semua orang yang di BAP itu harus dipanggil oleh jaksa sebagai saksi. Well, nggak ngerti juga ya, makin membingungkan. Saya cuma mau nanggapin soal ini aja sih, goodie bag itu aja sama yang datang ke kafe itu. Yang lain-lainnya ya terserah deh. Saya ya kita berdoa aja deh ya, berdoa gitu, semoga kasus ini cerah gitu. Bukannya kita ngebelain Jessica, enggak gitu. Jadi supaya adil buat semua. Kalau yang salah ya salah, benar ya benar, itu aja.